Ada satu quote yang Bapak Ibu harus pahami, dan ini kalau Anda kerjakan maka insya Allah akan baik sekali. Ya, tapi dikerjakan. Apa kata kalimat itu bunyi gini? Kalau Anda ingin atau mengobati diri Anda atau ingin punya kesehatan lebih baik, maka Anda harus menghentikan dulu atau nyetop dulu yang bikin sakit tadi. Nah, yang bikin sakit bukan bikin sakit, ya bikin masalah gitu kan. Kalau dikonsumsi terus menerus. Sudah saya jelaskan berkali-kali, coba challenge yourself, coba tantang diri Anda. Tantangnya gimana? Saya kasih tantangan, mau terima nggak? Mau? Lemes banget. Mau apa enggak? Nah gitu dong. Tapi Allah saksinya ya. Kerjain ya. Siap? 7 hari aja Anda kerjain. Boleh? Siap? Untuk apa? Enggak, bukan untuk sehat. Untuk bersyukur dengan Allah gitu loh. Sehat mah, sering saya bilang, sehat itu hanyalah buah dari ketaatan. Kalau orang taat sama Allah pasti sehat. Orang yang rajin tahajud, rajin duha, rajin sodako, rajin kebaikan, mana mungkin dia kena penyakit berat? Orang yang sibuk dengan zikir, mana mungkin kena penyakit jantung? Kan gitu. Logikanya begitu ya, secara normal. Meskipun dengan atau tanpa hidup sehat, secara takdir tetap akan ada peluang penyakit. Tapi ikhtiar yang kita kerjakan, Bapak sekalian, bisa menghindarkan kita dari satu takdir ke takdir yang lain gitu loh. Ya kan begitu. Ya, makanya kita harus ngerti dulu. Jadi kita harus komitmen dulu. Ya, komitmen pertama, selama 7 hari ke depan, agak was-was ya ngomong. Ya. Coba Bapak Ibu makan nasi 3 sendok makan sehari. Dia ini sih masih mending, biasa saya suruh stop sih. Nasinya hanya 3 sendok makan. Pagi 1, siang 1, malam 1 kalau makan malam. Gak usah sekalian kan? Nah, mendingan gitu. Siap gak? Kalau nggak siap, saya nggak usah saya lanjutin. Itu yang pertama. Tapi terserah sih. Tapi banyak teman-teman yang kemarin saya ditelepon seorang ustadz, guru saya juga, dia bilang, dia bilang, Hana jazakallah khair nih sama antum. Kenapa Ustadz? Ini istri-istri Hana, istrinya banyak. Istri-istri Hana ini sekarang sudah mulai ngurangi makan nasi, dia bilang. Alhamdulillah. Jadi uang bulanan mereka bisa Hana kurangi. Dia bilang. Jadi mereka semua mengikut mazhabnya antum. Nyata waktu saya ke rumah mertua beliau juga bener gitu kan. Itu semua bikin impusan, air impusan gitu kan. Dia bilang tuh, saya lihat kulkasnya ternyata bener. Ya tapi ala kulli hal baik gitu kan bagi kesehatan. Itu yang pertama, kurangi makan nasi. Ya, siap? Saya sih nggak baper ya, serius saya nggak baper. Anda mau kerjakan, mau enggak badan-badan Anda ini, kan gitu. Tapi sekarang saya tanya, yang hidupnya sekarang 30 tahun, 40 tahun, saya tanya, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari Anda pernah hidup sehat? Coba. Jujur aja lah. Hampir-hampir nggak pernah kan? Terus kapan mau hidup sehat? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada badan yang luar biasa sempurna ini, Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, semua jenis produk yang menggunakan tepung mulai tertunduk lesu. Produk yang menggunakan tepung. Yang ketiga, semua produk yang menggunakan minyak goreng. Sudah mulai tarik nafas? Gak apa-apa, kita agak sedikit radikal gitu kan. Sudah selesai? Belum. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua produk yang menggunakan gula pasir. Sudah berapa? 4. Jadi kira-kira nasi goreng masih mau dimakan? Kalau Anda komitmen, biasanya sih enggak. Apalagi kalau Anda sudah mulai membiasakan lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Karena kita makan bukan untuk kenyang,
Kita makan untuk mendapatkan gizinya untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga nanti apa? Makanan yang seorang muslim, usus seorang mumin kata Rasulullah SAW, itu satu makanan dia bisa untuk 7 usus gitu loh bahasa hadisnya. Ada berkah di makanan, sehingga makan tuh nggak perlu banyak-banyak sampai nanti ya, sampai nanti Anda sampai pada satu titik di mana apa? Di mana Bapak Ibu sekalian lebih apa ya? Lebih mementingkan saya sudah ngaji belum, saya sudah sholat belum, saya sudah doha belum, saya sudah sodako belum daripada makanan. Kalau sampai pada titik itu, Anda sudah bisa memenangkan nafsu Anda. Udah nggak mikir kira-kira hari ini makan apa yang Anda makan secukupnya. Kalau sekarang kan baru saja asin sedikit ngomel, pedas sedikit ngomel. Jadi makan tuh menjadi sesuatu yang luar biasa harus dibahas. Zaman dulu mau makan orang tua mah sederhana. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, wedangnya teh tawar, kadang-kadang pakai jahe, selesai. Nggak ada penyakit zaman dulu. Zaman sekarang udah beda cerita. Sarapan udah beda. Jadi orang-orang zaman dulu mengajarkan kepada kita kearifan, kearifan budaya kita Bapak sekalian. Ya. Dan itu kita bisa contoh zaman sekarang. Ya. Dan apa tuh namanya? Rasulullah atau Al-Quran memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua. Kalau Anda mengerjakan ini saja, ya, saya berulang-ulang saya sampaikan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3, 14, 14, 15, berbekam setiap bulan rutin, 19 hari yang lain Anda menjaga makanan, maka jangan khawatir, Anda tidak akan, insya Allah tidak akan pernah pergi ke rumah sakit ketemu dokter. Kenapa? Puasa Senin Kamis itu luar biasa efeknya ke badan. Tapi syaratnya apa? Buka sama sahurnya ada syaratnya. Buka dan sahurnya jangan nyampah lagi. Ramadan harusnya terjadi penurunan luar biasa pada berat badan orang Indonesia. Tapi sayangnya Ramadan tidak. Kenapa bisa kayak begitu? Karena lihat aja apa yang dimakan waktu berbuka puasa. Ya. Jadi niatkan sebagai bentuk ketaatan. Nah, dan ada satu lagi yang mungkin saya kasih clue-cluenya aja supaya Bapak Ibu mulai sekarang bisa praktekkan, dan saya nggak maksa juga kok. Ya. Kalau saya pribadi memang saya memilih karena saya tahu bahwa prinsip saya ya semua bisa mati juga, mau kayak apapun mati kita. Tapi saya punya prinsip, saya tidak mau mati dalam kondisi berpenyakitan yang nyusahin anak, istri, suami, keluarga. Sekarang saya nggak mau. Saya cerita sedikit teman-teman sekalian. Sekarang kan mau musim haji nih. Kebetulan kemarin qadarullah istri saya dirawat dan sudah pulang juga. Datanglah dokter penyakit dalam yang beliau akhwat juga, ketemu dengan istri, ngobrol segala macam. Dia cerita ke istri gitu kan. Dia cerita banyak banget calon jemaah haji itu yang dia gagalkan berangkat gara-gara gagal ginjal. Silakan Anda nyampah mulai sekarang, tapi kalau Anda daftar haji 20 tahun lagi dengan kondisi makan kayak sekarang, mungkin bisa jadi nggak berangkat. Sayangnya luar biasa kan? Ngantri 15 tahun, 20 tahun, gara-gara nggak mau ngatur isi piring. Kayak gitu. Sayang banget. Ya, sudah bayar cukup mahal, dan kalau udah kayak begitu memang mereka tolak, karena bikin susah orang nanti di sana. Apa yang Anda makan sekarang akan menentukan sedikit banyak atau banyaklah nasib kesehatan kita di 5, 10 tahun, 12 tahun atau 15 tahun mendatang. Falyanzuril insana ila ta'ami. Anna sobabna ma'sobba. Jadi Allah sudah ngasih tahu sebenarnya. Perhatikan yang dimakan, lihatlah Allah menurunkan hujan, segala macam biji-bijian gitu kan. Nah, ada beberapa tips-tipsnya yang mungkin saya bisa kasih kepada teman sekalian, ya. Yang pertama tadi, mulailah untuk membiasakan jangan sering makan. Biasakan tubuhnya untuk lebih banyak laparnya. Ya, biasakan tubuh lebih banyak. Sekali makan berkualitas tapi tidak banyak juga. Cukup. Nanti tubuhnya akan menjadi tanda kutip singa lapar tadi. Dia akan membersihkan yang tidak penting dalam badan, dia akan membuang radikal bebas, dia akan membongkar lemak segala macam. Jadi berat badan itu hanya sebuah efek samping saja sebenarnya. Ya. Yang kurus apakah sehat? Belum tentu juga. Orang yang kurus belum tentu sehat juga, ya, karena indikatornya adalah vitalitas. Ada orang gemuk nggak fit, ada orang kurus nggak fit juga, sama. Kita yang tahu badan kita, kapan harus makan, kapan harus puasa, kapan harus berhenti, kita yang mengendalikan, ya. Dan kalau Anda, siapa di sini yang suka durian? Suka semua kalian.
Gak usah ditunjuk ya, saya tahu muka-muka durian kayak begini. Nanti kalau makan durian, cobalah makan duriannya 1 biji aja. Buat apa fungsinya? Sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi kemampuan kita menahan nafsu. Gitu loh. Nasi juga sama. Pengen makan nasi, coba kurangi. Kita udah tahu nih, ini bisa jadi masalah gitu kan. Kalau makan berlebihan, maka kendalikan nafsunya. Nafsunya dikendalikan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, saya kasih tips-tips. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak terlalu banyak makan. Lebih sering kita untuk menahan. Jadi lapar tuh Bu sekalian, tenang saja. Dia hanya berjalan setengah jam saja. Habis setengah jam, maka insya Allah dia akan kembali normal. Tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang yang tidak terpakai. Ya, tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang tidak terpakai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada kencur, ada macam-macam, ada temulawak gitu, rimpang-rimpangan. Yang rimpang tuh akarnya ada di tanah gitu kan, seperti itu. Buahnya ada di tanah, rimpang namanya. Maka itu jadikan sebagai minuman harian Anda. Mulai sekarang. Jadi gak usah ribet-ribet. Misalkan Anda punya kunyit itu Anda potong. Anda ambil kunyit segini, satu potong atau satu seperti inilah, satu slice begini, kupas mungkin, potong-potong kecil, masukkan ke dalam air, ya. Tunggu 6 jam, nanti 6 jam kemudian Anda minum air tadi. Maka air kunyit tadi, rendaman kunyit tadi akan banyak sekali manfaat ke badan. Dia bisa berperan sebagai untuk menurunkan kolesterol, asam urat, macam-macam, sampai anti kanker pun bisa. Sesederhana itu gitu kan. Cuman kenapa kita belum mau melakukan? Karena belum jadi kebiasaan. Belum jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, apa yang terjadi bos sekalian? Ya kita justru malah senang dengan hal seperti itu. Ya. Itu saya katakan tadi, kalau kita sudah mulai membiasakan hidup sehat, maka saya kadang-kadang bukan kebablasan sih, bukan cheating, kadang-kadang khilaf juga. Tiba-tiba kemakan gula pasir gitu kan. Biasanya tubuh saya langsung ngomel, entah lemes lah, entah apalah, segalanya dia ngomong tuh. Nah, aspirasi begini nih yang kadang-kadang banyak orang sering lupa. Dia jarang mendengarkan bahasa tubuhnya. Ya. Kalau bahasa tubuh ini kita sering sering dengar, ya, maka sebenarnya kita nggak perlu banyak obat, ya. Dan kata kuncinya, ya, tadi saya katakan ada rimpang, kemudian kata kunci yang kedua adalah rempah. Ya, rimpang dan rempah. Rimpang dan rempah ini obat banyak hal di sana. Ya, artinya pagi-pagi lebih saya sarankan Anda, daripada Anda minum teh manis, Anda bisa minum teh ketumbar. Ambil, masukin air panas, itu jauh lebih sehat untuk jantung, pembuluh darah kita daripada Anda minum teh manis pagi-pagi. Terus minum apa lagi? Serai juga bisa, Anda ambil air panas, dispenser atau mungkin dari kompor, masukin serai, itu bisa bermanfaat ke banyak hal sebagai steroid seperti itu. Ya. Jadi itu farmasi kita itu di situ sebenarnya. Ya. Dan kalau seandainya ada informasi atau hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan di situ ada kebaikan, maka ambil keutamaannya. Contoh, Nabi menyebutkan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka usahakan setiap hari di rumah kita ada kurma. Usahakan makan kurma, ambil berkahnya. Gitu. Jadi jangan hanya Ramadan doang. Kita bisa beli gorengan, kenapa nggak bisa beli kurma? Betul? Kita bisa beli bubur ayam 10.000, kenapa kita nggak bisa beli sayur atau buah? Sehingga nanti kedepannya isi kulkas Anda kalau sudah benar gitu kan, sudah benar isi kepalanya, maka akan lebih banyak isi kulkasnya buah. Murah nggak buah? Murah. Sayur apa lagi? Ya, kita beruntung banget tinggal di Indonesia. Di Amerika 1 lembar daun pisang itu bisa 10.000 1 lembar di sana. Ya. Jadi manfaatkan itu baik-baik. Jadi bagaimana cara bikinnya atau mungkin bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah saya kasih tipsnya, let the food be your medicine. Jadi jadikan makanan yang Anda makan itu sebagai obat.